Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Nur Ananda Putri dengan NIM 191011402241. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang berjudul Identifikasi Wajah Manusia berbasis Image Processing secara real time. Image processing. Image processing adalah suatu bentuk pengolahan atau pemrosesan sinyal dengan input berupa gambar atau image dan ditransformasikan menjadi gambar lain sebagai keluarannya dengan teknik tertentu. Image processing ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan data sinyal gambar yang terjadi akibat transmisi dan selama akuisisi sinyal, serta untuk meningkatkan kualitas penampakan gambar agar lebih mudah diinterpretasi oleh sistem penglihatan manusia, baik dengan melakukan manipulasi dan juga penganalisan terhadap gambar. Cara kerja image processing dalam identifikasi wajah. Pendeteksian wajah dalam citra dengan metode skin detection terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, mentransformasikan citra RGB ke model warna YCBCR, yaitu melakukan pemisahan warna kulit pada komponen krominan dengan threshold yang sudah ditentukan. Melakukan perbaikan citra dengan morfologi opening, yaitu erosi diikuti dilasi. Itu memberikan label pada citra hasil morfologi opening, memotong citra yang diidentifikasi sebagai area wajah. Nah, proses ini mampu memisahkan objek wajah dari latar. Dalam penelitian ini, metode yang saya gunakan adalah PCA, yaitu Principal Component Analysis. Yang dimana artinya adalah suatu teknik analisis yang digunakan dalam bidang statistika dan juga data science. Dengan memanfaatkan teknik analisis ini, Anda dapat meringkas informasi yang tercantum dalam tabel data besar hingga menjadi beberapa kumpulan indeks ringkasan yang lebih kecil. Metode PCA pada penelitian ini dapat mereduksi fitur-fitur wajah yang semula matriksnya berukuran 34 kali 20.400 menjadi matriks berukuran 34 kali 200. Nah, matriks tersebut merupakan komponen terpilih karena memberikan pengaruh yang signifikan terhadap database. Selanjutnya yaitu kelebihan metode PCA. Yang pertama, yaitu dapat menghilangkan korelasi secara bersih atau korelasi sama dengan 0. Yang kedua, dapat digunakan untuk segala kondisi, data atau penelitian. Ketiga, dapat dipergunakan tanpa mengurangi jumlah variabel asal. UML yang dipilih dalam penelitian ini yang pertama itu use case. Nah, use case ini adalah diagram satu dari berbagai jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi use case. Yang pertama, fungsinya itu mampu memperkenalkan fase awal setiap kegiatan proses dalam sistem yang dikembangkan. Yang kedua, mampu menggambarkan urutan proses bisnis secara lebih jelas dan transparan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada sistem yang akan dibangun. 3 komponen utama use case itu ada 3. Yang pertama, aktor. Aktor merupakan setiap hal di luar sistem yang menggunakan komponen sistem untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, sistem. Komponen ini menyatakan batasan dari sistem di dalam relasi yang dilakukan dengan aktor yang menggunakannya di luar sistem. Ketiga, use case. Komponen yang ketiga ini itu merupakan gambaran umum dari fungsional sebuah sistem. Dengan begitu, pengguna dan konsumen dapat mengetahui setiap fungsi yang dibangun dalam sistem tersebut. Nah, ini untuk contoh use case-nya, pengenalan wajah manusia seperti ini. Contohnya ada admin, sistem, dan pengguna.
Struktur use case yang saya gunakan itu ada 3. Yang pertama saya menggunakan aktor, yaitu aktor dapat berupa manusia, perangkat, atau bahkan sistem tersebut yang menjadi peranan dalam keberhasilan sebuah operasi dalam sistem yang dibangun. Yang kedua, use case, abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang ketiga, association, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Nah, UML yang kedua yang saya gunakan yaitu activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas adalah bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan atau pengulangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tujuan activity diagram. Yang pertama, menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Yang kedua, di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling, yaitu memperlihatkan urutan proses bisnis. Yang ketiga, mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Yang keempat, yaitu merupakan metode perancangan yang terstruktur, mirip dengan flowchart maupun data flow diagram atau DFD. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu komponen activity diagram. Nah, di sini ada 6 komponen. Nah, di sini yang pertama ada simbol bulat. Itu nama simbolnya status awal. Deskripsinya status awal aktivitas sistem. Sebuah diagram memiliki sebuah status awal. Terus yang kedua, simbolnya seperti ini. Nama simbolnya aktivitas. Deskripsinya aktivitas yang dilakukan sistem aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Yang ketiga, nah simbolnya yang seperti ini namanya percabangan atau decision. Itu asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas atau lebih dari satu. Nah, yang keempat, simbolnya seperti ini. Nama simbolnya penggabungan atau join. Aplikasi penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Yang kelima, simbolnya seperti ini. Nama simbolnya status akhir. Status akhir yang dilakukan sistem sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Nah, yang terakhir, simbolnya seperti ini. Nama simbolnya swimlane. Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Nah, ini contoh activity diagramnya untuk penelitian saya seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.